selalu kita doakan semoga segenap para habaib, para ulama, para tokoh kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di dalam Allah. Kepada semua pengurus masjid yang pada hari ini telah menjadikan rumah dari kita, telah menyambut kedatangan kita dengan sambutan yang sangat mengharukan kita semua. Mendoakan mudah-mudahan para pengurus masjid senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak lupa kita sampaikan salam penghormatan kepada Bapak Haji Sartono yang mewakili pemerintahan di Pulau Jawa ini yang telah menyampaikan keberadaan agar beliau senantiasa istiqamah dalam taufik dan hidayah. Beliau senantiasa bisa menjadi pemimpin umat yang baik di Pulau Jawa ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya secara istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh bapak dan ibu warga Pulau Jawa, begitu juga kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang berhadir bersama kita di tempat ini. Doakan semua agar senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah serta mendapatkan limpahan rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa menjadi penyebab makin kuatnya tali hubungan silaturahim di antara kita. Dan semoga Bapak Ibu nanti tidak pulang dari masjid ini kecuali dosanya semua diampuni oleh Allah, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, rezekinya dimurahkan, nafkahnya diberkahi, agaknya diharmoniskan, mendapatkan keturunan yang saleh dan saleh, serta bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya datang tidak sendiri. Kunjungan kami ini adalah kunjungan silaturahim, kunjungan untuk menjalin persaudaraan di antara sesama muslim. Kami datang tidak sendiri, tapi mewakili cukup banyak organisasi Islam. Di sini yang datang pertama ada Front Pembela Islam, yang kedua umumnya adalah Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, tadi sudah berdiri di hadapan kita. Sementara kedua ahli suratnya adalah Kiai Haji Misbahul Alam. Silakan berdiri Kiai. Ini Kiai Haji Misbahul Alam, kedua ahli surat DPP FPI. Berdiri lagi Kiai Sobri. Kiai Sobri ini adalah ketua umum Dewan Tanfizi daripada Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Satu lagi Habib Muslim. Silakan berdiri, adalah Imam FPI Provinsi DKI Jakarta. Nah inilah para pimpinan FPI. Masih ada yang lain yang saya perkenalkan satu persatu, tapi ini yang mewakili dari Front Pembela Islam. Silakan duduk kembali. Kemudian yang berikutnya ada juga Ketua Umum Wahdah Islamiyah. Ketua Umum Wahdah Islamiyah silakan, yang juga sekaligus Wakil Sekjen MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat, dan juga sebagai salah satu wakil ketua GNPF MUI. Nah, silakan Pak Kiai, ini rombongan yang ada bersama kita. Kemudian masih ada juga bersama kita rombongan yaitu dari Antikro. Nah, ada lagi rombongan dari Antikro. Silakan salah satu pimpinan berdiri. Ini Antikro pimpinan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Sepatutnya beliau ikut bersama kita hari ini, tapi karena terbentur adanya acara lain yang tidak bisa ditinggalkan, insya Allah di kesempatan yang akan datang beliau ikut hadir bersama kita di Pulau Untung Jawa ini. Nah kemudian masih ada lagi selain Antikro, ada juga perwakilan dari FUI.
yaitu Forum Umat Islam. Nah, Forum Umat Islam, silakan berdiri. Salah satu perwakilannya Ibu Nurdiati Akma. Ibu Nurdiati Akma ada di belakang, Ibu Ustazah. Nah, ini Ibu Ustazah Nurdiati Akma, beliau dari Forum Umat Islam. Nah, kemudian masih ada juga dari Mujahidah Pembela Islam. Nah, silakan siapa yang mau berdiri, Bu Ana, Bu Tati, atau Bu Popi, silakan. Nah, ini dari Mujahidah Pembela Islam, MPI. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu, sangat banyak sekali komponen umat Islam yang ikut. Nah, kemudian masih ada tim medis, yaitu rombongan para dokter. Di samping kanan saya ada Dr. Bahar. Beliau ini adalah ketua daripada Rumah Sehat Budi Kemuliaan di Jakarta Pusat, sekaligus juga pimpinan daripada tim medis yang ikut pada hari ini. Ada berapa dokter hari ini yang ikut, Dr. Bahar? Ada 12 dokter yang ikut rombongan hari ini, dan juga ada tim herbalnya juga. Nah, ada terapinya juga. Nah, jadi cukup banyak tim dokter yang ikut. Masih ada Dr. Soleh. Mana Dr. Soleh? Silakan Dr. Bahar. Dr. Soleh Asigap. Dr. Soleh Asigap tadi ada di mana? Ada di luar. Nah, silakan untuk masuk ke dalam. Nah, Dr. Soleh Asigap ini tim daripada Dr. Bahar. Beliau adalah pimpinan medis GNPF MUI. Nah, kenapa kami bawa tim medis dokter? Karena dalam perjalanan ini nanti akan ada pengobatan gratis. Tapi memang kami belum bisa melakukan pengobatan gratis di setiap pulau. Jadi ada beberapa pulau yang kita pilih untuk tablik akbarnya, ada juga untuk pengobatan gratisnya. Hari ini ada tablik akbar, yaitu di Pulau Lancang. Hari ini siang nanti ada tablik akbar di Pulau Lancang. Malam nanti ada tablik akbar di Pulau Tidung. Nah, jadi insya Allah hari ini ada 2 tempat kita akan melaksanakan tablik akbar. Sementara besok pagi akan ada tablik di Pulau Pramuka. Jadi juga di Pulau Pramuka juga ada pengobatan. Tapi insya Allah nanti untuk Pulau Untung Jawa ini Bapak Haji Sartono selaku pimpinan pemerintahan di sini bisa komunikasi dengan kita kapan mau diadakan pengobatan gratis khusus Pulau Untung Jawa. Nanti kita bawa dokternya, kita bawa perawatnya, kita bawa obat-obatannya. Jadi Bapak Ibu di sini bukan sekedar bisa konsultasi kesehatan, bisa diobati juga yang punya penyakit. Kalau penyakitnya berat, bisa kita rujuk untuk kita bantu berobat di kota Jakarta sana. Nah, jadi sekali lagi ini tujuan kita bagaimana untuk menjalin hubungan ukhuwah untuk kita saling bantu satu sama lainnya. Insya Allah. Nah, baik. Di sini juga ada rombongan laskar-laskar FPI yang ikut, ada rombongan jawara-jawara Betawi yang ikut. Nah, kenapa laskar dan jawara ini ikut? Untuk menunjukkan kepedulian mereka. Nah, mereka juga ingin peduli, mereka ingin ikut keliling pulau-pulau ini supaya mereka bisa berkenalan dan bisa tahu bagaimana sih kehidupan saudaranya di pulau-pulau ini, supaya nanti bisa berinteraksi, bisa ngobrol bareng. Apa sih yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Seribu ini? Nah, kalau kita nggak datang, nggak dengar sendiri, nanti kita nggak tahu. Nah, kalau begini nanti kita bisa saling tahu kira-kira apa yang bisa kita bantu. Nah, supaya masyarakat di Kepulauan Seribu ini tidak dikucilkan, tidak dimarginalkan, tapi betul-betul harus mendapatkan perhatian dari segenap saudara-saudara muslimnya yang ada di tempat lain. Insya Allah. Nah, karena itu saya minta kepada para ustadz yang ada di sini, pengurus masjid di sini, begitu juga pimpinan pemerintahannya Pak Haji Sartono dan kawan-kawan. Nah, silakan nanti komunikasi dengan kita, komunikasi dengan korlat-korlat kita, apa yang mau diadakan di sini yang bisa kita bantu, insya Allah akan kita bantu untuk masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tidak ingin membuang waktu lagi karena waktu kita memang sangat terbatas. Tapi sebelum saya masuk apa yang perlu saya sampaikan, tadi sudah dikenalkan di sini ada Ustadz Fadlan Gawamita. Ustadz Fadlan ini datang bukan dari dekat, dari jauh. Beliau datang dari Irian, yaitu Papua di sana, Irian Jaya. Silakan Ustadz Fadlan, beliau tidak sendiri, ada rombongannya. Coba rombongannya Ustadz Fadlan. Yang datang dari Papua berdiri semua, baju merah. Silakan. Nah, ini semua datang dari Irian. Sebetulnya nama pulaunya Penuan.
Pulau luar. Kenapa dari Irian datang kemari saudara begitu jauh? Itu tadi karena tergerak untuk menjalin persaudaraan. Insya Allah. Wah, bukan hanya dari Irian. Di sini juga ada Ustadz Sugianto. Ini Panglima Laskar FPI dari Poso, Sulawesi Tengah. Nah, silakan, mana Ustadz Sugianto aja? Ustadz Sugianto ada di mana? Jangan ada. Suruh masuk ke dalam. Nah, jangan di luar. Jadi Ustadz Sugianto ini Bapak Ibu perlu tahu, beliau ini adalah Panglima Pasukan Khalid Dr. Walid, yaitu di Poso ketika terjadi perang. Saat umat Islam dibantai, perempuan-perempuan kita ditelanjangi, diarak keliling kota oleh orang-orang kafir, maka pasukan Khalid Dr. Walid yang menyelamatkan mereka. Terjadi perang 7 hari 7 malam di kota Poso. Nah, ini panglima perang kita. Nah, silakan berdiri di situ. Ini Ustadz Sugianto. Ngobrol-ngobrol mau tahu bagaimana pengalamannya dulu perang dari tahun 98, 2000, 2001, 2002 menyelamatkan umat Islam yang ada di Poso. Alhamdulillah 7 hari 7 malam kita perang di kota Poso, Allah memberikan kemenangan kepada pasukan umat Islam, dan sampai hari ini bendera Islam tetap berkibar di kota Poso. Alhamdulillah. Nah, jadi artinya silakan duduk lagi Ustadz Sugianto. Nah, ini rombongan yang ikut kita dan tidak ketinggalan. Di hari ini juga ada beberapa artis ikut kita. Nah, mungkin akan ada yang ibu kenal, di antaranya Camelia Malik. Nah, silakan ibu-ibu. Nah, nanti bisa berkenalan. Nah, ini Camelia Malik dan rombongannya. Evita Mala. Nah, ada juga di sini ibu. Alhamdulillah. Nah, silakan. Ini ada ibu Camelia Malik, ada ibu Evita Mala. Kenapa beliau-beliau ikut? Karena artis-artis muslimah juga ingin menjalin persaudaraan dengan kita semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari akan lebih banyak lagi artis yang bisa datang di tempat ini, ikut bersama rombongan para habaib dan ulama. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, setelah saya perkenalkan sedemikian rupa, saya ingin sampaikan kepada bapak dan ibu yang mesti saya sampaikan. Tolong diperhatikan baik-baik, ini penting sekali. Ibu bapak yang saya cintai, kenapa jauh-jauh hari ini kami datang? Karena kami merasa berdosa dan kami akan sangat merasa bersalah manakala saudara-saudara kami yang tinggal nun jauh di sana di pulau-pulau yang tersebar tidak memahami tentang hukum Allah. Kewajiban kami bukan hanya hari ini, tapi juga ke depan, bagaimana bisa mengirim para dai, para ustadz untuk bisa tinggal di pulau-pulau ini dalam rangka mengajarkan umat tentang agamanya. Maka itu ormas-ormas kita ajak hari ini, supaya nanti ada dai-dai yang bisa dikirim ke pulau 6 bulan sekali berganti dengan dai-dai lain. Ini juga kita lakukan bukan hanya di Kepulauan Seribu, di Kepulauan Riau yang pulau-pulau terpencil, di kepulauan di Irian sana. Ini Ustaz Fadlan Korotan ini keluar masuk hutan. Sudah ribuan orang-orang di Irian yang masuk Islam. Nah, karena itu kalau di Irian kita perhatikan, di Kepulauan Riau kita perhatikan, yang begitu jauh kita perhatikan, kenapa yang ada depan mata kita, yaitu di Kepulauan Seribu, harus luput dari perhatian? Betul? Karena itu rencana kita ke depan bukan hanya pulau untuk Jawa, semua pulau yang ada di Kepulauan Seribu, apakah itu Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang, Pulau Pari, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Tidung, dan pulau-pulau lainnya yang memang berpenduduk, itu wajib untuk didatangi, untuk disampaikan dakwah kepada mereka agar mereka tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdosa kalau sampai orang-orang di kepulauan tidak tahu hukum, melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum karena mereka tidak tahu, maka para habaib dan ulamanya bertanggung jawab. Para
tidak memberikan ilmunya, tidak mengajarkan umatnya, mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu tadi waktu baca maulid Habib Hussein bin Zaid itu ada satu kalimat berbunyi wajma minasyamli ma tafarraq. Artinya kita minta ya Rabbi sholli ala Muhammad wajma minasyamli ma tafarraq. Artinya apa? Artinya ya Allah, limpahkanlah selawatmu, salammu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajma minasyamli, dan himpun satukan itu segala kekuatan, segala potensi matafarraq yang selama ini tercerai-berai. Matafarraq itu tercerai-berai. Artinya apa? Umat Islam ini potensinya besar. Umat Islam ini kekuatannya besar. Cuma selama ini kekuatan umat Islam tersebut tercerai-berai. Baik kekuatan ekonomi, kekuatan pendidikan, kekuatan politik, kekuatan-kekuatan lainnya. Kita luar biasa potensi yang kita miliki. Hanya saja tafarraq, kekuatan itu tercerai-berai. Nah, karena itu saya mau sedikit cerita. Bapak Ibu yang saya cerita. Begitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau lihat dengan mata kepala beliau betapa ekonomi umat Islam terpuruk. Pasar-pasar dikuasai sama Yahudi, yang dagang Yahudi, yang kaya Yahudi, yang jadi konglomerat Yahudi. Jadi orang-orang kafir kaya-kaya, toko-toko di Madinah punya mereka. Sementara orang di Madinah banyak yang miskin. Enggak sampai di situ, bahkan terjerat hutang oleh orang-orang kaya Yahudi. Mereka ngutang sama Yahudi, direntenir, yaitu harus bayar dengan bunga. Nah, kemudian Nabi melihat itu sedih. Apa yang harus dilaksanakan? Apa betul umat Islam lemah? Apa betul umat Islam tidak berdaya? Apa betul umat Islam tidak mampu untuk melawan kekuatan orang-orang kafir tadi? Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak memprovokasi. Nabi enggak ngebakar-bakar umat untuk bakar toko Yahudi. Enggak. Nabi juga enggak mencaci maki si Yahudi. Enggak, saudara. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi ajak umat Islam di Madinah, pertama membangun masjid. Itu dulu yang diajak oleh Nabi, saudara. Begitu masjid berdiri, kedua Nabi ajak mereka sholat berjamaah di masjid. Loh, kenapa di masjid? Sebab kalau mereka sholat berjamaah sehari semalam 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, berarti umat Islam sehari semalam 5 kali ketemu dalam masjid, saudara. Kita kalau ketemu orang sekampung sehari 5 kali di masjid, yang nggak kenal jadi kenal, yang sudah kenal semakin akrab, yang sudah akrab akan semakin sayang. Itu cara Nabi. Cara Nabi bagaimana mau bangun ekonomi kalau mereka nggak bersatu? Bagaimana mau bersatu kalau mereka nggak saling sayang? Bagaimana saling sayang kalau mereka nggak saling kenal? Bagaimana saling kenal kalau mereka nggak silaturahim, saudara? Maka itu Nabi ajak mereka sholat berjamaah di masjid supaya ada nilai silaturahimnya. Sehari semalam mereka 5 kali ketemu di masjid, saudara. Sehari berlalu, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan. Lalu apa yang terjadi? Umat Islam satu kota Madinah yang tadinya saling gak kenal jadi saling kenal, yang tadinya gak tahu jadi saling tahu, yang sudah kenal jadi saling sayang, saudara. Nah, begitu mereka sudah saling kenal, saling sayang, baru Nabi lakukan langkah yang ketiga. Jadi yang pertama bangun masjid, kedua mengajak sholat berjamaah, yang ketiga Nabi persaudarakan antara muhajirin dan ansor. Loh, kenapa dipersaudarakan? Nabi perhatikan di kota Madinah, semiskin-miskinnya orang ansor masih punya rumah, masih punya kebun. Tapi kalau orang muhajirin emang udah gak punya apa-apa. Mereka meninggalkan harta mereka di Mekah,
Harta mereka dirampas sama orang-orang kafir. Mereka hijrah ke Madinah. Tanah nggak punya, rumah nggak punya, duit nggak punya, saudara. Muhajirin umumnya miskin-miskin. Sedangkan orang Ansor, semiskin-miskinnya Ansor, rumah-rumah aja dia masih punya. Kebun aja biasa petak dia masih punya, saudara. Dipersaudarakan oleh Nabi. Ambil satu Muhajirin, ambil satu Ansor, Nabi persaudarakan. Terus Nabi buat aturan yang sudah dipersaudarakan, saudara, untuk menanggung suka duka bersama. Kalau punya harta dibagi dua. Luar biasa Ansor taat kepada Nabi. Begitu dapat saudara Muhajirin dibawa pulang. Saudara Muhajirinku, ini tanahku ada sepetak, kita bagi dua sesuai pesan Nabi. Separuh untukku, separuh untukmu. Dibawa masuk ke rumahnya, buka lemarinya. Ini aku punya perak sekian, aku punya emas sekian. Kita bagi dua. Separuh untukmu, separuh untukku, sesuai dengan amanat Nabi, saudara. Jadi Nabi ajarkan dulu agar mereka mau berkorban. Supaya mereka mau berkorban. Mana bukti cintanya? Mana bukti sayang? Nah, mereka mau berkorban, saudara. Baik. Begitu mereka sudah mau berkorban, saudara, apa amanat Nabi kepada Muhajirin? Nah, sekarang kita lihat amanat Nabi. Orang Ansor, walaupun mereka punya harta, tapi mereka tidak pandai berdagang. Orang Muhajirin, walaupun mereka itu miskin, tapi mereka pandai berniaga, saudara. Akhirnya apa? Orang-orang Muhajirin begitu dapat harta dari Ansor, langsung mereka itu berdagang di pasar Yahudi, saudara. Mereka masuk ke pasar, mereka dagang. Mereka dagang dengan jujur. Mereka mulai buka pasar sendiri, saudara. Sebulan, 2 bulan berlalu, 3 bulan, 4 bulan, sampai 1 tahun. Subhanallah. Akhirnya ternyata pedagang-pedagang Muhajirin diberkahi oleh Allah. Mulai muncul mereka menjadi pedagang-pedagang yang sukses. Lanjut, yang penting ibu bapak tenang dengerin, walaupun nanti suaranya ada gangguan, tapi insya Allah semua ada, insya Allah. Bisa lanjut? Baik, mari kita lihat, saudara. Jadi orang Muhajirin begitu dapat uang mereka dagang. Begitu mereka dagang 1 tahun kemudian, mulai muncul pedagang-pedagang baru di kota Madinah. Nah, bagaimana supaya pedagang Muslim ini maju? Saudara, Nabi dorong para sahabat, kalau mau belanja sesuatu, selama si Muslim masih punya barangnya, beli sama si Muslim. Saudara, bukan nggak boleh beli sama orang lain. Cuman kalau Muslim beli sama orang lain, nanti pedagang Muslim siapa yang beli? Saudara, nggak sampai ke situ. Bahkan Nabi kasih tahu para sahabat, kalau mau ngutang, jangan lagi ngutang sama orang kafir. Karena kalau ngutang sama orang kafir ada ribanya, ada bunganya. Tapi Nabi suruh ngutanglah kepada orang Islam, yang nggak boleh ada riba, nggak boleh ada bunga. Akhirnya tampillah Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Affan. 2 tahun kemudian menjadi konglomerat baru di kota Madinah, saudara. Akhirnya orang-orang kalau mengutang datang ke Sayyidina Utsman, dikasih pinjam tanpa bunga. Orang kalau mengutang, saudara, luar biasa perjuangan pengurus masjid. Alhamdulillah, ini pengurus masjidnya punya perjuangan luar biasa. Dari nggak ada suara sampai ada suara. Kita doain biar pengurus masjidnya makin diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang mari kita lihat. Jadi pelan-pelan orang-orang Islam tidak ngutang lagi ke Yahudi. Sebab kalau ngutang ke Yahudi kena bunga. Mulai mereka tinggalkan orang-orang Yahudi, sudah. Utang yang ada mereka lunasi, mereka nggak mengutang lagi sama Yahudi, mereka ngutang sesama umat Islam. Ngutang sesama umat Islam nggak boleh ada bunga. Ngutang sesama umat Islam nggak boleh ada riba. Ngutang sesama umat Islam nggak boleh ada rentang, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, Pak Bu? 3 tahun kemudian
pasar Yahudi satu persatu bangkrut, gulung tikar saudara. Tanpa Nabi caci maki mereka, tanpa dibakar oleh umat Islam, enggak ada keributan, enggak ada kerusuhan, enggak ada caci maki, enggak ada kekerasan. Semua perang ekonomi berjalan dengan sehat. Alhamdulillah. Ayo saya tanya Bapak Ibu, cara Nabi bagus tidak? Bagus tidak? Itu yang mesti ditiru oleh umat Islam, saudara. Madinah yang tadinya dikuasai oleh Yahudi, akhirnya dikuasai oleh umat Islam. Politiknya dikuasai oleh umat Islam, keamanannya dikuasai oleh umat Islam, ekonominya dikuasai oleh umat Islam, teritorialnya dikuasai oleh umat Islam, sehingga umat Islam bisa berjaya. Alhamdulillah. Tapi zaman sekarang gimana, Bu? Orang Islam zaman sekarang kalau lagi baru gajian, duit gede langsung ke mall, betul? Begitu ujung bulan, duit lagi gak ada, utang ke warung Pak Haji. Ayo jujur, ada gak yang begitu? Ayo jujur, ada gak yang begitu? Kalau lagi gak ada duit, utang ke warung Pak Haji. Begitu duitnya banyak, bukan warung Pak Haji, datangnya ke mall-mall milik orang kafir. Ayo, betul? Betul. Akhirnya mall orang kafirnya makin jaya, warung Pak Haji makin bangkrut. Musiknya dibalik. Duit lagi ada, duit lagi banyak, baru gajian, belanja di warung Pak Haji supaya warung Pak Hajinya nggak bangkrut, saudara. Nanti lama-lama warung Pak Hajinya makin besar, makin bisa melayani umat. Nah sekarang kalau kita belanja di mall, emang di mall bisa utang, Bu? Udah nguntungin kafir gak bisa ngutang lagi. Jangan kata ngutang, habis beli barang bisa dibalikin, Bu. Gak bisa, saudara. Tapi kalau di warung Pak Haji udah dibawa pulang masih bisa dibalikin lagi. Subhanallah. Maka itu tolong, kalau ada warung-warung Pak Haji, warung-warung saudara kita nih di pulau sini, utamakan warung saudara kita. Belanja ke mereka, beli di mereka, jangan cuma ngutang doang di mereka. Kalau itu yang kita lakukan, ada persaudaraan ekonomi di antara kita, insya Allah nggak ada lagi ke depan umat Islam yang kelaparan atau kemiskinan. Amin ya Rabbal. Karena memang itu saya mau tanya umat Islam di sini, siap bersatu tidak? Siap. Siap bersaudara tidak? Siap. Siap bersatu? Siap. Siap bersaudara? Siap. Takbir. Nah jadi Bapak Ibu, persatuan itu penting. Nah ini tujuan kami berangkat. Kami keliling pulau-pulau, tujuannya apa? Wajma minasyamli ma tafarraq ya Rabb. Wahai Allah, wahai Tuhanku, wajma minasyamli ma tafarraq. Satukan ini semua kekuatan umat Islam yang ada di mana-mana. Ma tafarraq yang saat ini tercerai-berai. Satukan ya Allah. Karena kalau kita bersatu, nggak ada orang lain bisa menjatuhkan kita. Betul? Betul? Begitu saya mau tanya, siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Alhamdulillah. Nah begitu juga Bapak Ibu yang tercinta. Kalau kita mau ekonominya maju, pendidikannya bagus, kehidupan kita semakin diberkahi oleh Allah, maka juga yang nggak boleh kita lupa, umat Islam wajib dipimpin oleh umat Islam yang beriman dan bertakwa. Bukan sembarang orang Islam. Orang Islam yang tukang mabuk nggak boleh jadi pemimpin. Orang Islam yang tukang judi nggak boleh jadi pemimpin. Orang Islam yang suka zina nggak boleh jadi pemimpin. Orang Islam yang suka maksiat nggak boleh jadi pemimpin. Orang Islam yang boleh jadi pemimpin hanya yang beriman dan bertakwa. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau orang Islam aja yang maksiat nggak boleh jadi pemimpin, lalu kalau orang kafir bagaimana? Apalagi nggak boleh, karena sejelek-jeleknya maksiat adalah mempersekutukan Allah. Sejelek-jeleknya kemungkaran adalah durhaka kepada Allah. Sejelek-jeleknya dosa, sebesar-besarnya dosa adalah tidak beriman dan
aja. Enggak begitu. Soal memilih itu soal agama, soal memilih itu soal akidah, soal memilih itu soal syariat, soal memilih itu soal amanat dari Allah. Kita tidak diajarkan untuk benci orang kafir. Jangan benci orang kafir, jangan caci maki orang kafir, jangan ganggu orang kafir. Orang kafir mau ibadah nggak boleh kita ganggu. Tunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin, saudara. Tapi ada batasan-batasan yang nggak boleh kita langgar. Nah, begitu saya mau tanya nih, mau tahu tidak batasannya? Mau tahu tidak? Perhatikan baik-baik, Bu. Satu, Islam ini, saudara, satu, Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, maka umat Islam tidak boleh mengganggu umat agama lain. Itu mutlak, itu ajaran Islam. Kalau kita coba-coba mengganggu umat agama lain, jangan marah kepada kita. Sampai Nabi mengatakan, man ada demian fa'ana khasmuh fasamtuhu yaumal qiyamah. Barang siapa ada orang Islam mengganggu orang kafir yang tidak mengganggu umat Islam, maka aku akan jadi musuh dia. Qasamtuhu yaumal qiyamah, aku musuhi dia sampai di hari kiamat. Saya tanya, kalau begitu ajaran Islam indah tidak? Bagus tidak? Yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala la tasubul ladina yad'una min dunillah fa yasubullah adwan bighairi ilmin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La tasubu, hei orang beriman, jangan kau caci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Enggak boleh kita caci maki mereka, enggak boleh kita kata-katain mereka, enggak boleh. Ini amanat dari Allah. Enggak boleh kita caci maki Tuhannya, ajarannya, agamanya, kitab sucinya, agamawannya, pendetanya, rahibnya, pastornya. Tidak boleh. Luar biasa. Saya tanya sekali lagi, ajaran Islam indah tidak? Indah tidak? Bagus tidak? Yang ketiga, mari kita lihat ajaran Islam. Apa kata Allah? La ikraha fid din. Enggak boleh ada memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. La ikraha fid din bermakna la ikraha fi dukhuli dinil Islam. Enggak boleh ada paksaan. Enggak boleh orang Islam maksa-maksa orang kafir masuk Islam. Orang kafir diteror supaya masuk Islam. Orang kafir diancam supaya masuk Islam. Orang kafir ditakut-takuti supaya masuk Islam. Orang kafir, saudara, diganggu, dianiaya supaya masuk Islam. Haram. Enggak boleh itu dilakukan. Atau orang kafir dihipnotis, disihir supaya enggak sadar dia masuk Islam. Enggak boleh. Apalagi dengan cara-cara jijik, keji, saudara. Ada pemuda muslim membuntingi perempuan kafir supaya kalau udah bunting terpaksa kawin dengan dia dan masuk Islam. Haram. Loh, kenapa itu semua nggak boleh? Sebab Islam agama yang mulia, agama suci, agama bersih. Islam agama agung, nggak boleh dikotori dengan perbuatan-perbuatan nista. Begitu saya tanya sekali lagi, Islam indah tidak? Bagus tidak? Bangga tidak jadi orang Islam? Syukur jadi orang Islam? Takbir. Yang keempat, saudara, makanya Allah nggak larang. Kalau kita mau jual beli sama orang kafir, silakan. Kalau kita mau bertetangga sama orang kafir, silakan. Kalau kita mau sewa menyewa dengan orang kafir, silakan. Kalau kita mau kerjasama dengan orang kafir untuk menjaga keamanan, untuk membangun, saudara, silakan. Kita mau kerjasama dengan orang kafir, bantu orang-orang miskin, silakan. Enggak ada larangan dalam Islam, saudara. Boleh. Luar biasa indahnya Islam. Saya tanya, indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Alhamdulillah. Yang kelima, saya tambahkan lagi, saudara. Jangankan lagi damai, lagi perang saja nggak boleh mengganggu orang kafir yang nggak memerangi kita. Seperti perempuan mereka nggak boleh diganggu, anak-anak mereka nggak boleh diganggu, rumah ibadah mereka nggak boleh diganggu, pendeta-pendeta mereka nggak boleh diganggu, warga sipil dari mereka nggak boleh diganggu. Yang boleh kita perangi cuma orang kafir yang bawa senjata yang mau perang lawan kita, sudah. Itu yang terjadi di Poso dulu, sudah. Ini Ustaz Sugiyato dengan kawan-kawan pasukan Khalid bin Walid waktu mengepung kota Poso, saudara, mau perang, itu diumumkan, ibu-ibu silakan keluar.
Anak-anak silakan keluar, orang tua silakan keluar. Kami tidak akan ganggu kalian. Ibu-ibunya disuruh keluar, anak kecil disuruh keluar, yang sakit disuruh keluar, warga sipil yang nggak bawa senjata silakan keluar. Tapi tentara mereka yang pakai senjata, yang memperkosa muslimah, yang memperkosa perempuan kita, yang menyembelih anak-anak kita, ditantang untuk berperang, saudara. Head 7 hari 7 malam, saudara. Akhirnya banyak dari mereka yang gugur. Itu ajaran Islam, nggak boleh. Bukan tentang perang kita seenaknya bunuh mereka. Ini Islam, saudara. Saya tanya sekali lagi, Islam indah tidak? Indah tidak? Indah. Bagus tidak? Toleransi tidak? Alhamdulillah. Itu 5 pilar toleransi dalam Islam. Saya ulangi, 5 pilar toleransi dalam Islam jangan kita langgar. 1. Islam rahmatan lil alamin. Umat Islam gak boleh mengganggu umat agama lain, bahkan umat Islam harus menebar rahmat. Alhamdulillah. Yang kedua, jangan lupa saudara, bahwa umat Islam gak boleh mencaci maki umat agama lain. Jangan caci maki Tuhannya, ajarannya, kitab sucinya, dan pengikutnya. Kemudian yang ketiga, saudara, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, nggak boleh ada pemaksaan untuk masuk ke dalam ajaran Islam, saudara. Nggak boleh. Orang lain dipaksa-paksa untuk masuk ke dalam ajaran Islam, itu nggak boleh, saudara. Terus yang keempat, kita diizinkan oleh Allah untuk kerjasama dengan orang kafir selama dalam hal-hal yang bukan maksiat, untuk membangun, bikin jembatan, bantu orang miskin, silakan, saudara. Dan yang kelima, jangankan dalam keadaan damai, dalam keadaan perang saja, orang-orang kafir yang gak merangi kita gak boleh kita ganggu, saudara. Betapa indahnya Islam, betapa bagusnya Islam. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira saya sampaikan barusan jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Tapi ada batasan, Bu. Apa batasannya? Pertama, jangan campur aduk agama. Itu nggak boleh tuh. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur aduk antara yang hak dengan yang batil. Makanya antara kita dengan umat agama lain dalam soal ibadah, kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Silakan agama kalian, agama saya, agama saya. Nggak boleh dicampur aduk. Jangan umat Islam Idul Fitri dia Lebaran, lagi Natal dia Natalan. Ayo jujur, ada gak? Ada gak? Ini namanya campur aduk agama. Nggak boleh kalau campur aduk agama, saudara. Orang Kristen Natal nggak boleh kita ganggu, nggak boleh. Biarkan mereka bahagia, biarkan mereka senang, biarkan mereka bergembira. Tapi kita nggak boleh ikut Natal bersama mereka. Itu namanya batasan. Itu batasan tidak boleh dilanggar. Batasan yang kedua, nggak boleh kawin beda agama. Nggak boleh, saudara. Jangan anak-anak gadis kita muslimah dikawinkan dengan orang-orang kafir. Nggak boleh. Walaupun itu orang kafir kaya, ganteng, kesohor, mobilnya banyak. Ini bukan soal itu. Ini batasan yang nggak boleh dilanggar. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang ketiga yang nggak boleh dilanggar, jangan pilih pemimpin kafir. Ini batasan, saudara. Bukan, saya bukan bicara politik di sini, bukan. Saya bicara agama. Saya bicara agama. Ini batasan nggak boleh dilanggar, saudara. Kalau ini dilanggar, nanti Allah murka. Kalau Allah murka, nanti musibah datang. Kalau musibah datang, yang salah, yang nggak salah kena semua. Ayo saya mau tanya, Bu. Di Aceh pernah terjadi tsunami. Dengar kabar nggak dulu? Dengar nggak? Itu tsunami ombak laut tingginya 40 meter. Sampai Banda Aceh semua kehantam. Saudara, 130.000 orang meninggal dunia. Saya dan kawan-kawan dari FPI turun ke Aceh. 1.300 laskar kita bawa. Tiap hari kita ngangkutin mayat. 100.000 mayat lebih yang kami kumpulkan. Selama 4 bulan baru rapi. 100.000 mayat
mayat lebih. Kami kumpulkan mayatnya, kami masukkan kantong plastik, kami sholatkan, kami kuburkan di pemakaman umum. Luar biasa. Nah sekarang saya mau tanya, kalau tsunami datang, emang tsunami nanya mana rumah kiai, mana rumah preman? Ayo saya tanya, tsunami nanya gak? Nanya gak? Emang tsunami nanya mana rumah kiai, mana rumah jablay? Emang ada tsunami nanya, saudara? Enggak, kalau tsunami udah datang gak peduli. Mau kiai, mau jablay, mau ulama, mau preman, mau yang baik, mau yang jahat. Al-bala ya'um. Bala kalau sudah datang semuanya kena. Bahkan bayi-bayi tidak berdosa ribuan yang menjadi mayat, saudara. Hati-hati. Hati-hati kalau kita menantang Allah. Jangan sekali-kali kita menantang Allah. Agama Islam ini ringan. Apa yang diperintah Allah, kerjain. Apa yang dilarang Allah, tinggal. Selesai. Allah suruh kita sholat, ya kita sholat. Allah suruh kita puasa, ya kita puasa. Allah suruh kita zakat, ya kita zakat, saudara. Allah suruh kita berakhlak mulia, ya berakhlak mulia. Allah suruh kita menghormati orang tua, hormati orang tua. Allah suruh kita baik sama tetangga, ya baik sama tetangga. Allah suruh kita bantu yang miskin, ya bantu yang miskin. Allah suruh kita pilih pemimpin muslim, ya pilih pemimpin muslim, saudara. Islam itu simpel. Nah Allah larang kita berzinah, betul? Jangan berzinah. Allah larang kita mencuri, jangan mencuri. Allah larang kita merampok, jangan merampok. Allah larang kita menipu, jangan menipu. Allah larang kita berbohong, jangan berbohong. Allah larang kita makan riba, jangan makan riba. Allah larang kita menenggak minuman keras, jangan tenggak minuman keras. Allah larang kita dari semua maksiat, jangan bikin maksiat. Allah larang kita memilih pemimpin Yahudi, pemimpin Nasrani, pemimpin Muslim, pemimpin kafir. Ya jangan dipilih dong. Semua alam Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Bu. Dalam Al-Quran ayat yang melarang minuman keras cuma 3 ayat. Al-Quran 30 juz yang mengharamkan minuman keras cuma 3 ayat. Yang melarang zina, saudara, itu cuma 6 ayat. Yang melarang minuman keras, saudara, tadi sudah saya katakan, saudara, cuma 3 ayat. Yang melarang babi, saudara, makan babi cuma 4 ayat. Tapi yang melarang memilih pemimpin muslim 20 ayat. Luar biasa. Pemimpin kafir melarang memilih pemimpin kafir 20 ayat. Wajib kita pilih pemimpin muslim, saudara. Saya mau tanya, yang melarang minuman keras cuma 3 ayat, tapi minuman keras haram tidak? Haram tidak? Kalau kita dikasih duit orang suruh nenggak minuman keras, mau gak? Mau gak? Dikasih duit orang suruh berzinah, mau gak? Dikasih duit orang suruh makan babi, mau gak? Padahal udah sampai 10 ayat yang mengharamkan, saudara. Ya, ayat yang mengharamkan kita memilih pemimpin non-muslim, pemimpin kafir 20 ayat. Dikasih amplop 50.000 dia pilih. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Oh Habib udah tingkatin bukan 50.000, sekarang 500.000. 500.000 dikasih buat beli suara kita. Besok tsunami yang datang ke kita. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Pulau Untung Jawa jadi pulau yang berkah. Jangan berdoa aja, berusaha juga. Berdoa amin, amin, amin. Tapi giliran milih, kafir dipilih. Akhirnya Allah murka, betul? Ayo saya mau tanya, mau Allah murka tidak? Mau Allah marah tidak? Jangan. Oh Habib, tapi duitnya gede, itu duit haram. Ar-Rashi wal murtashi fitnah. Yang nyogok dan yang disogok masuk dalam neraka jahanam. Jangan mau kita dibeli cuma 1 juta, 2 juta, 5 juta, jangan. Oh ada yang bilang Habib, tapi kita khawatir nanti kalau bukan yang kafir yang mimpin,
nanti BPJS nggak ada, nanti KJP kartu Jakarta Pintar nggak ada. Bohong saudara. Siapa bilang? Nggak usah khawatir, justru kaum muslim yang memimpin akan diperjuangkan. Bukan hanya BPJS, harus ada BPJS plus yang lebih istimewa lagi. Sebenarnya kalau ada kartu Jakarta Pintar, kita bikin lagi kartu Jakarta Super Pintar. Siapapun jadi gubernur kita, Jakarta wajib dibangun, nelayan wajib dibantu, pulau harus diperhatikan, rakyat miskin harus dapat BPJS dan KJP-nya. Kira-kira jelas gak? Paham semua? Jadi jangan mau dibohongin, jangan mau dibohongin. Saya tanya nih semua di sini, pulau yang namanya Pulau Untung Jawa, mau berkah tidak? Jangan langgar hukum Allah. Ada bilang Habib kampanye politik, bukan. Saya kampanye Al-Quran, saya kampanye Islam, saya kampanye hukum Allah, saya kampanye hukum Islam. Saya nggak ada urusan siapapun yang jadi calonnya, saudara. Selama Muslim saya dukung, kalau bukan Muslim saya nggak dukung. Selesai. Siapapun calonnya, kalau calonnya orang Pulau Untung Jawa, asal mau jadi calon, saya dukung. Pejabat di DKI biar Kepulauan Seribu diperhatikan. Betul? Apalagi kalau presidennya nelayan makmur dah. Cuman kalau presidennya nyari ikan aja nggak pernah, bukan nelayan, nggak mikirin nasib nelayan. Betul? Ke depan nasib nelayan harus lebih diperhatikan. Nelayan tidak boleh dibiarkan hidup susah, hidup menderita. Saudara, nelayan harus diperhatikan kesejahteraannya. Betul? Baik, semua panjang lebar saya sampaikan sedemikian rupa. Saya tanya sekali lagi, Islam indah tidak? Ya. Islam rahmatan lil alamin. Islam harus menebar rahmat. Yang kedua, Islam melarang kita mencaci maki agama lain. Betul? Apa boleh caci maki agama lain? Apa boleh caci maki agama lain? Apa boleh menghina agama lain? Yang ketiga, kita nggak boleh maksa orang lain masuk Islam. Betul? Apa boleh maksa orang kafir masuk Islam? Apa boleh mengancam orang kafir masuk Islam? Apa boleh menteror orang kafir masuk Islam? Apa boleh menjebak orang kafir masuk Islam? Apa boleh menipu orang kafir masuk Islam? Nggak boleh, saudara. Dan yang keempat tadi yang sudah saya sampaikan lagi, kita boleh kerjasama dengan orang kafir selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Bahkan yang kelima, yang terakhir tadi, saudara, jangankan lagi damai, lagi perang saja nggak boleh kita ganggu warga sipil yang tidak bersalah. Sekali lagi, indah tidak? Indah tidak? Sekarang pertanyaan saya yang terakhir, walaupun Islam itu indah, rahmatan lil alamin, santun, ramah, tapi saya tanya, tapi ada batasannya tidak? Ada batasannya tidak? Ada batasannya tidak? Apa boleh campur aduk agama? Apa boleh campur aduk syariat? Apa boleh campur aduk akidah? Tidak boleh, saudara. Apa boleh kawin beda agama? Apa boleh kawin beda agama? Yang ketiga, apa boleh memilih pemimpin orang kafir? Jadi itu kira-kira jelas tidak? Paham semua? Terus ada yang lain, Habib, saya kemarin telanjur nih. Bagaimana kalau dia telanjur? Maka yang sudah berlalu biarkan dia berlalu. Kalau kemarin ibu bapak ada yang terlanjur milih orang kafir, bukan ibu bapak saja yang dosa, saya ikut dosa. Kenapa baru sekarang saya datang? Mestinya dari kemarin saya datang. Nah karena itu akan sudah biarkan dia berlalu.
Nah ke depan kita perbaiki. Masih ada kesempatan nggak memperbaiki? Ada nggak kesempatan memperbaiki? Makanya kita doakan seluruh orang Pulau Untung Jawa besok yang menangkan orang Islam sebagai pemimpinnya, kita doain biar hidupnya diberkahi oleh Allah, biar rezekinya ditambah oleh Allah, biar semua penyakitnya disembuhkan, biar rumah tangganya diharmoniskan, biar diberikan anak keturunan yang pintar, yang cerdas, yang baik, solehin dan soleha, dan biar dia punya kesulitan dimudahkan oleh Allah. Dan kita doakan juga agar bahagia dari dunia hingga akhirat, agar Pulau Untung Jawa ini tidak terkena musibah, menjadi pulau yang berkah, pulau yang aman, pulau yang makmur. Bapak Ibu di sini semua bahagia dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang kemarin terlanjur tidak milik orang Islam diampuni oleh Allah, supaya ke depan tidak diulangi lagi, ke depan bisa memperbaiki diri. Begitu saya mau tanya semua, siap pilih orang Islam? Siap pilih pemimpin Muslim? Siap ajak tetangga-tangga kita sebelum Untung Jawa? Takbir! Yang saya mau sampaikan, insya Allah nanti siang pada zuhur menjelang asar ada tabligh akbar di Pulau Lancang. Siapa yang bisa ke sana silakan. Nanti malam di Pulau Tidung. Nanti malam di Pulau Tidung. Nanti ada Ustaz Fadlan Goromitan yang akan menyampaikan ceramahnya. Ada Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, ada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, ada Kiai Haji Misbahul Anam, ada Kiai Haji Nur Sasi, dan ada lagi kiai-kiai yang lain, Kiai Haji Ja'far Siddiq, ada dari Purwakarta Ustaz Sakit Doba, ada Kiai Aka dari Bekasi. Ini semua nanti akan menyampaikan ceramahnya pada acara tabligh akbar, baik di Pulau Lancang, di Pulau Tidung, begitu juga di Pulau Pramuka. Nah, saya tanya semua yang ada di sini, apakah Anda semua kami datang kemari bisa menerima? Ridho? Ridho? Senang? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah ibu-ibu, di sini dari ormas-ormas Islam sebagai ramzul mahabbah. Ramzul mahabbah itu sebagai tanda cinta, tanda kasih. Saudara, ini rombongan kita khususnya dari Azikro, dari GNPF, nanti akan ada kenang-kenangan buat warga yang ada di Pulau Untung Jawa. Yaitu kenang-kenangannya setiap kepala keluarga itu diberikan ada mushaf Qur'annya, kemudian ada sejadahnya, ada mukenahnya, ada kainnya. Nah, insya Allah setiap kepala keluarga akan dapatkan itu. Nah, nanti tolong Pak Haji Sartono, kalau nanti ada warga yang nggak dapat, hubungi kita. Nah, jadi jangan sampai nanti nggak dihubungi. Oh, ini ada yang kurang. Dan nanti kalau di sini ingin pengobatan gratis, tolong hubungi kita juga. Nanti hubungi, kita atur waktunya. Insya Allah Dokter Saleh, Dokter Bahar bisa menetapkan waktu, dibawa semua dokter kemari, kita bikin pengobatan gratis buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Setuju? Setuju? Jadi biar nanti yang mengaturnya satu dari perintahan Pak Haji Sartono, dari pengurus masjid ada satu di sini, dan dari pimpinan FPI di sini, Ustaz Anam. Nah, jadi tiga di sini pengurusnya dari Ustaz Gosari. Ya, jadi ada Ustaz Gosari, ada Ustaz Anam, ada Haji Sartono. Tolong dikabarkan kepada kami kapan mau bikin pengobatan gratis. Terus kalau ada warga yang perlu keperluan apa, apalagi keperluan untuk kepentingan nelayan, sampaikan apa yang bisa kami bantu, insya Allah akan kami bantu. Setuju? Jadi sekarang hanya ramzul mahabbah saja, tanda cinta saja secara simbolik, nanti akan dipimpin oleh Kiai Haji Ja'far Siddiq. Baik, yang terakhir, Bu, ternyata saya lihat catatan kemarin Pak Sartono, ini warganya masih ada 400 orang nggak ikut pilkada, Pak Sartono. 400 orang itu masih golput itu, sudah. Nah, sekarang saya mau ajak saudara, kita tidak mau berdebat soal hukum, tapi perhatikan Bu, suara ibu itu mahal besok. Suara bapak itu mahal di sisi Allah dan Rasulnya, ada pahala. Jadi kalau sampai ibu
bapak nggak pakai, itu bisa merugikan umat Islam. Kalau ibu nggak pakai, nanti orang kafir yang menang. Tapi kalau ibu pakai, Islam bisa menang. Berarti kalau ibu ikut pemilihan, ibu ikut jihad, ibu dapat pahala. Makanya suara ibu yang begitu mahal jangan dijual. Ada yang membeli 1 juta, jangan mau. Ada yang membeli 5 juta, jangan mau. Suara ibu itu jadikan sebagai tiket untuk masuk ke dalam surga. Nanti kita meninggal, Allah tanya, hei hambaku, kemarin di dunia siapa yang kau pilih jadi pemimpin? Ya Allah, aku pilih hambamu yang seiman denganku. Subhanallah. Lalu kalau kita pilih orang kafir, hei hambaku, siapa yang kau pilih kemarin jadi pemimpin? Ya Allah, aku pilih si kafir. Ya Allah, akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hati-hati. Atau ada mengatakan, ya Allah, aku netral, aku nggak pilih. Ya Allah. Saudara, kalau muslim lawan muslim, kita netral boleh. Boleh. Tapi kalau hak lawan batil, nggak boleh kita netral. Hak lawan batil, wajib bela hak. Islam lawan kafir, wajib bela Islam, saudara. Benar lawan salah, wajib bela benar. Nggak boleh kita netral di antara hak dan batil. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya, suara bapak, suara ibu murah atau mahal? Murah atau mahal? Kalau dibeli 1 juta? Kalau dibeli 5 juta? Kita ciptakan pilkada yang jujur, adil, amanat untuk kemenangan Islam. Takbir! Orang jamaah di sini yang merekam apa yang saya sampaikan, unjukin ke tetangga-tetangga. Ini tadi Habib datang, Habib kirim salam untuk seluruh warga Pulau Untung Jawa. Yuk, mari kita rebut Jakarta, mari kita rebut Indonesia supaya menjadi baldatun thayyibatun. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mudah-mudahan akan datang gak ada lagi yang golput, saudara. Gak ada, semuanya mesti ikut. Setuju? Setuju? Jadi nanti tanggal 19 April ketok pintu tiap rumah. Giring, ayo semua ikut. Nggak boleh ada lagi yang golput. Nah, kira-kira jelas tidak? Terus ada yang jawab, Habib, tapi kita belum daftar. Dan sekarang daftar. Nah, ini ada Pak Hartonya di sini, betul? Betul? Yang belum terdaftar, daftar di kelurahan. Yang belum ada namanya, minta namanya supaya ada. Yang milih mesti ada KTP, mesti ada formulir C, mesti ada KK, supaya tidak ada penyusup yang datang. Kalau ada orang nggak dikenal KTP dari mana, jangan kasih ikut milih di Pulau Untung Jawa. Setuju? Setuju? Takbir! Saya mau tanya sekali lagi, Islam indah tidak? Bagus tidak? Mulia tidak? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang? Takbir! Ini yang saya sampaikan. Jadi ingat Bu, kita nggak usah caci maki calon lain, nggak usah. Jangan ngotorin mulut kita, jangan. Ini sekarang jangan caci maki orang lain, kita puji aja sesama kita. Kita jaga sesama muslim. Kita kuatkan persatuan kita. Insya Allah. Sama tanya Pulau Untung Jawa, bisa bersatu? Bisa berjuang? Takbir! Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya doakan agar Anda semua tidak keluar dari masjid ini kecuali dosanya diampuni. Saya serahkan kepada Kiai Haji Ja'far Shiddiq untuk mengatur, memimpin. Ada pembagian secara simbolik Romsul Mahabbah. Ini dibawa dari Atikrah dan kawan-kawan. Di sini ada Bu Erni. Mana Bu Erni? Coba berdiri Bu Erni. Mana Bu Erninya? Bu Erni berdiri di situ Bu Erni. Nah, ini Bu Erni ini salah satu ibu kita dari Atikrah dan dari Mujahidah, dari Yayasan Darul Rizki Pratama yang akan memberikan mushaf Al-Quran, ada lain. Kemudian ada mukena, ada sejadah. Nah, silakan secara simbolik, dan ada amplop juga. Ada amplop juga. Dan ingat, kalau nanti ada warga yang tidak dapat berkata, tolong Pak Haji Sartono lapor ke panitia. Setuju? Setuju? Setuju. Nanti dimintanya di mana? Ya. Nanti ibu-ibu kita nggak bagi di sini semua, hanya secara simbolik. Yang lainnya nanti minta sama Ustadz Ana. Kalau kurang kita kirim. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin rahimakumullah. Nanti saya perkenalkan
Ini adalah pengurus FPI di Pulau Untung Jawa, namanya Khairil Anam. Nah nanti kalau ada yang belum kebagian bisa diberi terakhir.